Tuhan datang kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia pengangguran. Hati yang langkahku yang kedua, aku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku menebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku. Ku tahu mimpi ke tempat tinggiku di hartanya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga. Kami tunggu-tunggu yang kemarin ditunda karena ada sidang majelis dan hari ini bisa dilaksanakan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan ini, mungkin dari jauh-jauh ini, dari Warujayang, ada yang dari mana Ngeronggot, ya memang sengaja biar ada yang belum tahu rumah saya, biar ngerti, oh ternyata golek-golek ane wangel. yang jelas Ibadahku kepada Tuhan, bila tiada rela juga suku, apalah arti ibadahku kepada Tuhan. Orang bergelut akan iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Yang dikasih oleh Tuhan, judul bacaan kita hari ini, Tuhan tidak melupakan orang yang dianggap tidak berharga. Bapak Ibu, kalau ada, saya kasih 3 pilihan, panjenengan milih yang mana? Mana yang panjenengan pilih? Kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan masa depan, atau merasa dilupakan? Dipikirkan dulu toh, aja kesusu. Jadi 3 pilihan, kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan masa depan, atau merasa dilupakan. Dipikir dulu, ini harus memilih. Ripon mah, lagi toh mah, ini harus memilih. Iya dong.
Oh, Pak Katon kehilangan masa depan. Oke, hebat Pak Katon ini termasuk. Merasa dilupakan ya. Anak-anak milih yang mana? Oh, Mas Rio milih jajan boleh. Oh iya, enggak ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dari ketiga pilihan tadi, ini yang dipilih semua atau diterima, tidak dipilih, diterima semua oleh tokoh yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Jadi Mephiboset namanya agak angel. Ini mungkin baru pertama kali kita mendengarkan Mephiboset. Nah ini kalau anak-anak sekolah minggu memang harus dibahas tuntas. Mephiboset ini adalah tadi dijelaskan anak dari Yonatan. Siapa Yonatan? Mbak Salum? Kok makan loh? Siapa ya? Sahabatnya Daud. Anaknya siapa? Saul. Saul raja Israel yang pertama. Jadi Yonatan ini adalah anaknya Raja Saul. Raja Saul merupakan raja Israel yang pertama. Dan Mephiboset ini anaknya Yonatan. Berarti Mephiboset ini cucu seorang raja. Bisa kita bayangkan bagaimana menjadi seorang cucu seorang raja, cucune raja. Kita bisa membayangkan kehidupannya pasti enak, mewah, banyak pengawal. Kalau keluar dikawal sama prajurit. Makan apa pasti terjamin, nggak ada MBG di sana aman, tidak ada MBG khusus, nggak usah kerja ning kono MBG, nggak usah. Jadi di sana itu di Israel itu seorang Mephiboset ini otomatis dia nggak berpikir hidupnya, dia pewaris kerajaan otomatis. Nah, kenapa dia harus menerima tiga pilihan? Yang pertama, kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan masa depan, kehilangan merasa dilupakan, kehilangan dari kedudukan, kehilangan jati dirinya pada seorang cucu dari raja. Nah, hidupnya berubah dalam sekejap. Di 1 Samuel 31 diceritakan bagaimana si Mephiboset ini kehilangan kakek dan ayahnya. Jadi kakek dan ayahnya ini saat berperang gugur. Saat kakek dan ayahnya berperang di 1 Samuel 31 ini gugur. Lalu berita meninggalnya, bukan keguguran, berita meninggalnya ini didengar oleh seluruh bangsa. Lalu bukan keguguran Pak Katon ya. Gugurnya. Ya betul sekali. Jadi berita gugurnya beliau berdua, raja dan putra raja ini, didengar sampai ke istana. Apakah sangat berpengaruh? Sangat berpengaruh sekali Bapak Ibu. Jadi pengasuhnya Mephiboset ini langsung mengambil tindakan cepat. Wah, ini tak bawa kabur cucunya raja ini, tak bawa kabur. Dia membawa kabur cucunya ini. Dalam perjalanan dia berlari. Lalu si cucunya ini saat berusia 5 tahun, ini dalam 2 Samuel 4 ayat 4, saat dia berusia 5 tahun, saat itu dia lari kabur, akhirnya jatuh. Nah saat jatuh itulah kakinya menjadi pincang, menjadi lumpuh, tidak bisa berjalan. Nah, itulah yang disebutkan di awal tadi, bagaimana kehidupan Mephiboset ini dalam sehari. Dia kehilangan kakeknya, kehilangan ayahnya, kehilangan masa depannya karena sudah suram, dia tidak bisa berjalan, kehilangan harta, kehilangan pewarisnya, kehilangan semuanya karena dia harus melarikan diri. Karena di budaya tradisi di sana, kalau seorang raja ini sudah gugur dan digantikan raja yang baru, dia harus dibunuh, dimusnahkan. Nah ini yang diambil sikapnya dari
inangnya, dari pengasuhnya ini tak bawa pergi aja Mephiboset ini supaya selamat dan aman, tidak dibunuh oleh raja berikutnya. Nah, dia tumbuh besar, dia kehilangan segala sesuatunya. Bisa panjenengan bayangkan, sehabis dia punya segalanya, melimpah pewaris kerajaan, lalu dia kehilangan semuanya. Nek panjenengan pripun? Ngenes, pasti itu. Stres, moro-moro peh mobilnya akeh, omahe akeh, entek kabeh pripun jenengan? Lagi niku disapu semua sama Tuhan, langsung kuru niku jelas, langsung ngenes sampai resik. Nah ini terjadi juga. Panjenengan dan saya mungkin bisa menjadi Mephiboset dalam perjalanan kehidupan kita. Ada yang dari kecil hidupnya lempeng saja, hidupnya enak. Ada yang dari kecil enak, moro-moro mengalami satu masalah besar. Atus Mamari pernah cerita kehidupannya, keluarganya banyak, bapaknya meninggal. Nah itu proses kehidupan masing-masing orang berbeda. Saya pun dari kecil diproses sama Tuhan. Keluarga saya, saudara saya 6, makannya dibagi tempene loro-loro gak oleh njupuk menisito. Itu betul, kami rasakan. Iya. Nggih lah nggih. Nggih kula Pak Kacili kula mboten seneng tak umbar wis gak samakan. Lah kakak saya Mbak Yuli itu nek tempene kurang njupuk menisito ngene, segone kurang ditum njupuk ini ibunya Mas Yosan ini. Itu betul kami rasakan. Jadi masing-masing orang ini diproses sama Tuhan sedemikian rupa. Kalau anak-anak sekarang kan hidupnya enak, tapi anak-anak zaman dulu, aduh, saya makan ayam tuh kalau dapat kondangan, nah dapat berkat itu pun satu didom cak 6 bayu aromanya didom. Lah itu memang mengalami proses yang demikian. Jadi ini mungkin saya mengalami, tidak harus seperti Mephiboset, tapi kita sendiri sudah mengalami peristiwa proses-proses yang sedemikian rupa. Jadi Mephiboset ini mengingatkan bahwa di saat kita gagal, di saat kita menderita, bukan akhir dari segala. Jadi penderitaan yang kita alami saat ini bukan akhir dari segalanya. Nah, setelah peristiwa itu, setelah kehilangan itu, kemudian Mephiboset ini tinggal, tadi disebutkan di 2 Samuel 9 ayat 4, dia tinggal di Lodebar. Ada nggih tadi ya kata-kata Lodebar. Kata-kata Lodebar dan ini adalah kota. Kota yang di sana tidak terkenal, sebenarnya terpencil jauh dari kerajaan. Namun Lodebar sering dimaknai sebagai tempat yang tandus, tempat yang tidak ada rumput hijau, tanpa kemajuan, tanpa teknologi. Jadi bisa kita bayangkan dia itu delik, tempat yang terpencil, yang jauh dari teknologi, dari kemajuan, jauh dari kesuburan. Nggih panggah ngenes hidupnya, tapi dia ingin selamat, sehingga dia harus delik terpencil itu supaya hanya selamat saja. Itu yang dialami oleh Lodebar bersama inangnya. Bertahun-tahun hidup di sana. Bisa kita bayangkan, dia tidak bisa berjalan, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuasaan seperti sebelumnya, hidup dalam bayang-bayang ketakutan, takut kalau raja yang baru ini mendapatinya dan membunuhnya. Ini yang dialami oleh si Mephiboset ini. Dan dia di sana disebutkan dia merasa tidak berarti kehidupannya. Di 2 Samuel 9:8 tadi dijelaskan dia mengaku, di ayat 9 tadi, seperti anjing mati. Kita garis bawahi Bapak Ibu, anjing mati. Awake dhewe diumpamakan seperti anjing mati. Nah ini ungkapan betapa rendahnya ia memaknai kehidupannya, memaknai dirinya. Dia merendahkan dirinya seperti seekor anjing mati. Nah, ini
Kenapa ini terjadi? Karena luka batin dan penderitaan yang telah membuatnya kehilangan harga dirinya. Dia menyadari keberadaannya saat ini seperti seekor anjing mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak di antara kita juga mengalami lodebar, mengalami penderitaan. Lodebar ini kalau kita garis bawahi bagaikan penderitaan, bagaikan sakit penyakit, bagaikan kekeringan, bagaikan rohani yang tandus, yang kering, yang mati. Saat ini atau hari-hari yang lalu atau pernah kita mengalami lodebar, penderitaan, sakit penyakit, hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kita, seperti yang dirasakan oleh Mephiboset. Saat berada di lodebar, kita selalu berpikir, Tuhan, kok koyok ini ya uripku. Saat saya sakit kemarin, Tuhan, kok moro-moro aku sakit. Pasti kita ada yang protes. Tuhan, kenapa aku mengalami ini? Orang yang ditinggal saudaranya kemarin, saudara kita Mas Hendro kehilangan kakaknya, pasti dia juga bertanya, kenapa Tuhan kakakku belum menikah? Kakakku masih panjang, masih jauh masa depannya. Tuhan kenapa ambil? Saat kita mengalami lodebar, saat kita mengalami penderitaan, pasti banyak berkecamuk dalam hati kita, bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Kenapa hal ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, saya dan saudara? Pasti itu bertanya-tanya. Jadi saat kita mengalami lodebar, penderitaan, ingat seperti yang dialami lodebar ini, meskipun manusia melupakan, tapi Tuhan tidak melupakan. Kenapa Tuhan tidak melupakan? Ini selanjutnya, suatu hari Daud bertanya, Bapak Ibu, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul supaya aku menunjukkan kasih kepadanya oleh karena Yonatan? 2 Samuel 9 ayat 1 tadi. Kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jadi Daud ini mencari keluarganya Saul yang masih tertinggal. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kalau raja berikutnya sudah diangkat, raja berikutnya harusnya raja yang awal dan keluarganya dimusnahkan. Tapi ini berbanding terbalik. Daud mencari apabila ada keluarganya Saul yang masih tertinggal, aku mau menemuinya. Kita perhatikan, biasanya kalau khusus itu mencari Pak Marhen. Biasanya pejabat ini dicari nggih Bapak Ibu. Orang kecil mencari pejabat. Nah ini terbalik. Raja golei orang yang dilupakan, orang yang merasa dianggap sudah membahayakan, ini justru dicari oleh seorang Raja Daud. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa di saat orang melupakan keberadaan kita karena kondisi kita, karena penderitaan kita, ada satu sosok yang tidak melupakan kita. Dia mencari kita. Apakah Daud ini langsung serta-merta aku tak mencari saudaranya? Tidak. Karena dia mendapatkan hikmat, kasih karunia yang berasal dari Tuhan. Dan akhirnya ketika dipanggil ke istana, Mephiboset ini dalam kondisi yang takut. Pada zaman itu raja baru menghabisi keturunan. Nah, ini akhirnya Mephiboset dalam perjalanan menuju ke istana, wah selesai gitu aku, mati aku itu, dihabisi oleh Daud. Itu yang dalam pikirannya. Nah, namun kata pertama yang keluar dari mulut Daud saat bertemu dengan Mephiboset adalah janganlah takut. Kata-kata ini adem sekali. Di saat orang ketakutan, di saat dia merasa wah aku habis ini, habis hidupku, habis hari ini. Kata pertama yang keluar dari Daud, janganlah takut. Langsung kayak disiram air es. Begitu dia langsung
Tuhan terima kasih. Betapa indah kata-kata yang keluar dari Raja Daud. Kita sering melihat di Alkitab kata-kata Tuhan, janganlah takut, aku menyertai kau dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di saat kita merasa ketakutan, takut ini menjadi beban manusia semakin berat. Panjenengan pasti merasa ketakutan. Saat saya operasi takut, takut sekali. Ini semakin berat. Tensi saya naik 167 karena saya takut. Padahal awalnya 110, 120. Bu, tensinya biasanya tinggi tidak. Karena saya takut tensi saya naik. Dan ini tidak boleh kalau mau masuk ke ruang operasi, harus normal. Saya langsung, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Di saat lodebar kita mengalami penderitaan, ketakutan, satu yang harus kita lakukan, datang kepadanya. Tensi saya turun, Tuhan saya berserah. Saat mengalami penderitaan, apapun yang terjadi, saya berserah. Jadi ketakutan membuat beban kita menjadi semakin berat. Nah, ternyata ketakutan seorang Mephiboset tidak terbukti. Jangan takut. Itu kata yang disampaikan oleh Raja Daud. Daud tidak hanya mengampuni Mephiboset. Daud melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang dipikirkan oleh seorang Mephiboset. Ia berkata, engkau akan selalu makan sehidangan dengan aku. Bayangkan Bapak Ibu, dia takut, tapi setelah berkata jangan takut, engkau akan selalu makan sehidangan dengan aku. Aku ini raja loh ya. Bayangkan jenengan diundang sama Pak Prabowo khusus MBG. Jangan moro-moro nanti kita setiap hari makan sehidangan dengan aku seorang raja, aku seorang presiden. Pripun perasaan jenengan? Beyuh langsung Mbak Sus siap-siap. Pak Marhen ngundang beyuh perang dinos bingung golek baju apa sepatu apa ngundang buber teng sana di mana pendopo buber tim PDIP. Nah, beyuh sudah persiapan. Bayangkan dari ketakutan dibilang jangan takut dan setiap hari kamu akan makan sehidangan dengan aku seorang raja. Wow, luar biasa. Sangat menarik sekali ini ceritanya. Ketika Mephiboset ini duduk di meja makan bersama dengan anak-anak raja yang lain, dia kelihatannya sama, tidak ada kekurangan, tidak terlihat orang yang punya keterbatasan. Ini menggambarkan bahwa saat makan bersama-sama ini tidak ada perbedaan. Dia sudah sama seperti anak-anak Daud, anak-anak raja. Yang terlihat bukan kelemahan, tapi yang terlihat adalah kedudukannya sebagai tamu kehormatan raja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga ketika Tuhan menerima kita dari orang berdosa, jenengan dan saya masing-masing mempunyai kehidupan yang berbeda, mempunyai dosa yang sama tapi berbeda. Tapi Tuhan menerima setiap kekurangan kita, setiap dosa kita, setiap masa lalu kita. Dari kita banyak sekali masa lalu yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, seperti saya. Balik saya nih, saya dulu wes ucul saat menikah dengan itu Pak Ombro itu. Nah, itu sudah dosa masa lalu saya. Tapi Tuhan menerima saya sebagai anak yang dikasihinya. Seperti Daud menerima Mephiboset, meskipun harus dimusnahkan tapi tetap diterima dan bisa sama dengan anak-anaknya.
luar biasa dari semuanya ini karena kasih karunia yang berasal dari Tuhan. Daud tanpa Tuhan, dia tidak bisa menerima. Oh, buat apa? Ini nanti kalau masuk ke kerajaanku, dia akan mengusik kerajaanku. Dan bahkan tadi disebutkan harta dari nenekmu, dari kakekmu akan dikembalikan. Ini kebijakan dari seorang Daud. Kita bisa bayangkan, baru entek resik mah, moro-moro sama Tuhan dikembalikan. Ini kejadian ini nyata. Dan bisa dibuktikan. Bayangkan mor habis dikembalikan sama Tuhan. Ini punya kakekmu, nenekmu, dikembalikan semuanya. Kedudukannya dikembalikan sebagai seorang anak raja, cucu raja. Luar biasa kasih karunia dari Tuhan. Lalu apa yang bisa kita ambil dari kisah seorang Mephiboset dan Daud? Di saat dia kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan masa depan, merasa dirinya sudah tidak berharga, merasa dirinya sangat hina. Bahkan dia pergi jauh supaya orang tidak menemukannya. Tapi ternyata kasih karunia Tuhan melalui Raja Daud memberikan kembali apa yang harus dia miliki. Kalau kita ambil apa sih kunci dari pemulihan seorang Mephiboset, cucu dari Raja Saul? Kuncinya apa? Dipulihkan sama Tuhan. Mbak Oren bisa mengambil satu sikap kunci dari seorang Mephiboset ini. Apa Mbak Oren kira-kira bisa kita ambil saat kita mengalami lodebar, saat kita mengalami penderitaan, saat kita mengalami masalah? Kuncinya kalau kita belajar dari Mephiboset ini apa? Berserah, apalagi sabar, apalagi satu, tetap setia. Yang lain masih kurang pas. Ayo, seperti tema kita hari ini. Namun coba nggih, pas nggih. Kalau sekolah minggu tak uber mah. Kuncinya seperti ini. Tadi dia mengatakan dirinya anjing mati. Berarti apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi kunci saat kita mau mengalami pemulihan dari Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, wes tau aku koyok ngini. Di saat kita melakukan merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan mencari kita. Di pucuk gunung pun dicari melalui tangan-tangan yang Tuhan pilih. Ini kunci pemulihan dari seorang Mephiboset. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak harus merendahkan, kita tidak harus mengalami seperti yang dialami Mephiboset. Saat kita mengalami pergumulan, mungkin keluarga di tempat ini juga ada pergumulan tadi. Dek Tio punya cita-cita, Mas Kevin punya cita-cita, keluarga Opa Unwaru juga banyak sekali mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Tuhan. Kuncinya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pergumulan biasa, bahkan pergumulan sepelik apapun, masalah yang seolah-olah tidak ada jalan keluar, meskipun seolah-olah semuanya habis, tapi ternyata Tuhan pulihkan saat kita merendahkan diri di hadapannya. Kita akui kesalahan kita, dosa kita, kita akui semuanya. Diakui ya tenanan. Jangan kita menyombongkan diri, kesombongan rohani kita hempaskan. Saya juga sering sombong. Ya betul, manusiawi. Hari ini kita sama-sama belajar.
Jangan ada kesombongan rohani. Kalau mau dipulihkan oleh Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa, yakin dan percaya Tuhan sanggup memulihkan kita. Keluarga di tempat ini mungkin seolah-olah semuanya baik-baik saja, tapi kita tidak tahu satu hari ke depan seperti yang dialami Mephiboset ini. Dalam satu hari kehilangan semuanya. Mungkin 1 jam ke depan kita nggak tahu. Kemarin ceritanya Mas Nanang itu, saya saat nyelawat ke sana, saat perutnya kelihatan kempes, tapi itu sebenarnya sudah pecah. Apa namanya kemarin? TB kelenjar itu penyakitnya. Diagnosa dari dokter. Pertama perutnya atos. Setelah di sana itu perutku kok wis kempes, nggak taunya itu sudah pecah. Dan terakhir kata-kata yang disampaikan, aku arep mati, aku gak kuat. Lah itu keluarganya mungkin dia nggak pernah cerita kalau sakit, tapi tiba-tiba keluarganya dalam waktu 2 minggu lebih, yang semula dia sehat-sehat saja, akhirnya keluarganya kehilangan sosok yang dicintai. Begitu baiklah ini, kita 1 jam ke depan, berapa hari ke depan, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi di saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, yakin dan percaya Lodebar yang kita alami, itu Tuhan punya rencana yang indah. Hari ini kita juga melihat kasih karunia Tuhan. Opa Unwaru, Bu Ani, Opa Unwaru yang mungkin mengalami di masa tua tadi usianya 85. Tuhan masih memberikan kasih karunia yang luar biasa. Bukan didatangi cucu, tapi cucu yang didatangi setiap hari. Ini luar biasa kasih karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Banyak kasih karunia Tuhan yang harus kita syukuri meskipun seolah-olah biasa aja. Tapi kalau kita merenungkan setiap hari, oh iya ya, setiap hari kita harus berdoa. Jangan pernah meninggalkan doa-doa kita. Jangan pernah meninggalkan hubungan intim kita dengan Tuhan. Kalau kita bisa meluangkan waktu nyekrol TikTok anak-anak muda, sehari dari pagi sampai malam, yaitu guyu semua di depan itu nyekrol TikTok. Jangan sampai kita nggak punya waktu berhubungan intim dengan Tuhan. Itu yang harus kalian ingat anak-anak sekolah minggu. Jadi kalau ada pertanyaan refleksi terakhir, apa sih Lodebar yang panjenengan alami saat ini? Tidak usah dijawab, jawab dalam hati. Apakah sih pergumulan yang panjenengan alami saat ini? Jenengan jawab dalam hati. Kapan kita pernah merasakan Tuhan menolong di tengah Lodebar ini? Pasti jenengan merasakan pertolongan Tuhan. Dan bagaimana kita dapat menunjukkan kasih kepada orang yang sering diabaikan. Jadi kalau saat ini kita merasa hidup kita dilupakan, kita merasa kita tidak mampu, kita merasa hidup kita sudah, aku ini nggak mampu, aku nggak iso, aku nggak bisa. Ingat, Tuhan pasti akan memampukan kita melakukan segala sesuatu. Itu yang harus kita ingat. Jadi Bapak Ibu, intinya pesan kita dari seorang Mephiboset hari ini adalah saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami badai, saat kita mengalami Lodebar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi mungkin orang melupakan kita, mungkin orang menghina kita, tapi yakin dan percaya di saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kasih karunia Tuhan akan mencari kita sampai dapat dan memulihkan kita. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Pada saat ini semuanya karena
hatiku. Aku rasa terima kasih oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Kali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Salam berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Ku menang bersama Yesus, takkan goyah imanku, sebab Kau yang berperang bagiku. Kau menangkan setiap langkahku. Ku menang bersama Yesus. Salibmu jadi jaminanku, kasih-Mu yang tak tergoyahkan membuatku lebih dari pemenang. Ku menang bersama Yesus, takkan goyah imanku, sebab Kau yang berperang bagiku. Kau menangkan setiap langkahku. Ku menang bersama Yesus. Salibmu jadi jaminanku, kasih-Mu yang tak tergoyahkan membuatku lebih dari pemenang. Ku menang bersama Yesus, takkan